Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sutra Dewangga dari Universitas Mercu Buana Fakultas Psikologi Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang tentunya sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Tapi sebelum itu, saya mau kasih pantun dulu nih, biar semangat kita belajarnya ya. Pisau di dapur haruslah diasah, supaya tajam dan jadilah kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah, agar dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya, mari kita mulai materi pembelajaran kali ini. Nah, ini dia pokok pembahasan yang akan kita bahas. Dimulai dari latar belakang, kedudukan bahasa Indonesia, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, peran bahasa Indonesia dalam memperkuat identitas, dan yang terakhir itu kesimpulan apa yang kita dapat, serta saran bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Oke, dimulai dari latar belakang. Jadi, apa sih sebenarnya alasan bahasa Indonesia itu menjadi hal terpenting dalam membangun bangsa ini? Jadi ada 3 alasan. Alasan yang pertama itu adalah bahasa merupakan penunjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Karena bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri bagi setiap manusia, sehingga dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan. Bahasa berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, guna menjalin keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, bahasa menjadi alat kontrol sosial di masyarakat guna memobilisasi atau mempengaruhi pikiran seseorang. Alasan yang kedua, negara kepulauan yang menyebabkan terdapat banyak keberagaman suku dan adat istiadat. Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak bahasa. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 652 bahasa menurut data ya, yang membuat kita kesulitan berkomunikasi. Fungsi bahasa Indonesia di sini itu untuk mempersatukan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam membangun bangsa tidak terlepas dari tujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, serta kehidupan yang sejahtera seperti yang sudah dituliskan dalam Sumpah Pemuda. Jadi, sebenarnya sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berperan penting dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang pendidikan. Karena bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berkomunikasi dan berpikir dalam proses belajar mengajar, guna menciptakan pribadi yang unggul, serta berintelektual tinggi dan berbudi luhur. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu memiliki 2 kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Oke, kita bahas sebagai bahasa nasional dulu ya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai pemersatu berbagai keragaman seperti suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah ataupun budaya. Jadi negara kita kan memiliki suku dan budaya yang beragam, otomatis bahasa juga beragam. Hal ini membuat kita kesulitan berkomunikasi. Contohnya, misal orang Jawa mau berkomunikasi sama orang Batak, tapi suku Jawa gak ngerti bahasa Batak. Nah, disinilah peranan bangsa Indonesia untuk memudahkan kita berkomunikasi, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan antar suku bangsa. Oke, lalu selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai sarana komunikasi negara, pengantar pendidikan, sarana komunikasi tingkat nasional, serta bahasa pengembangan dan pengetahuan. Maksud dari pengantar pendidikan itu karena sebagai bentuk rasa bangga, setia, dan penghargaan terhadap bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi juga diatur dalam Pasal 36 UUD 1945 dan dipertegas dalam UU RI nomor 24 tahun 2009 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober yang
1929 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pembahasan selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, pemersatu masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya perlu tegaskan sekali lagi bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku, jadi dalam keberagaman itu pasti ada perbedaan pendapat. Dalam upaya pembangunan bangsa, kita harus mempersatukan dulu seluruh bangsa di tanah air, yaitu dengan bahasa Indonesia, sehingga pada akhirnya dalam proses selanjutnya akan lebih mudah dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Poin kedua, yaitu ilmu pengetahuan di abad ke-21. Apa kaitannya sih bahasa Indonesia dengan abad ke-21 ini? Oke, biar saya jelaskan. Seiring perkembangan zaman, maka iptek akan terus berkembang. Pesatnya perkembangan dibuktikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan diciptakannya web atau sosial media dengan sarana mengakses sumber berita secara online. Dalam penyampaian informasi, perlu menggunakan berbahasa yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan. Informasi harus dapat dicerna dan dimengerti dengan baik oleh target yang dituju agar tidak terjadi salah kaprah atau miskomunikasi. Abad 21 juga menuntut manusia untuk mengembangkan learning skill atau pembelajaran yang ditandai dengan kerjasama komunikasi, berpikir kritis dan kreatif, sehingga bahasa Indonesia juga dibutuhkan dalam penyampaian iptek. Poin yang ketiga adalah membangun karakter bangsa. Perlu kita ketahui salah satu upaya pembangunan bahasa oleh bahasa Indonesia. Di zaman modern ini, penggunaan bahasa Indonesia sudah tidak sesuai dengan kaidahnya. Banyak istilah gaul yang digunakan pada saat ini, serta penggunaan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa nasional merupakan fenomena yang sudah umum terjadi. Hal ini merupakan masalah yang serius, karena jika dibiarkan, bahasa Indonesia yang benar atau sesuai kaidah akan luntur, bahkan hilang. Jadi bagaimana cara agar bahasa kita tetap berkarakter? Caranya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembahasan kita yang terakhir adalah peran bahasa Indonesia. Dalam memperkuat identitas bangsa, implementasi bahasa Indonesia merupakan kunci dalam upaya untuk mengembangkan identitas bangsa. Kegunaan bahasa Indonesia adalah penunjang kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya bahasa, kita tidak mungkin bersosialisasi dengan masyarakat. Implementasi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan hal yang sangat mudah, namun dalam penerapannya sulit dilakukan, khususnya pada anak muda di abad 21 ini. Penggunaan bahasa Indonesia secara benar dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperkuat identitas bangsa, karena ini merupakan untuk menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional agar tetap terjaga. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah salah satu cara mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia. Karena jika kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah, maka orang di sekitar kita akan mengikuti kita. Oke teman-teman, pembahasan kali ini telah selesai. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Peran bahasa Indonesia tidak terlepas dari segala aspek berbagai ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembangunan bangsa. Seiring perkembangannya zaman, maka iptek akan terus berkembang. Identitas bangsa merupakan fondasi dari tercapainya pembangunan bangsa. Hal ini disebabkan oleh rasa nasionalisme atau rasa kecintaan terhadap tanah air yang membuat bangsa ini untuk semangat dalam membangun negeri. Saran saya, untuk generasi muda, kita perlu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai rasa kecintaan terhadap tanah air dan kesejahteraan berbangsa agar bangsa kita terus dikenal oleh bangsa sebagai bangsa yang cinta akan tanah airnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, tolong dimaafkan. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sutra Dewangga, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.